warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Roman, kembali lagi dengan program Ngerit, Ngobrol Seru Guru dan Murid bersama saya Zulfa Herunisa. Hari ini di studio Beroman kita dengan edisi awal menyambut tahun baru, yaitu Ibu Yulistia Akbari, yaitu pembina sekaligus pengajar di madrasah tercinta kita ini. Halo Ibu. Halo Zulfa, halo juga sahabat Broman. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Zulfa gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya, setelah sekian lama tidak berjumpa. Belum pernah berjumpa kayaknya Zulfa ya. belum ya? Kita di podcast bener nggak sih? Benar. Kalau di studio Broman udah tiap hari. Dan Ibu, berhubung karena Ibu merupakan pembina nih ya Bu ya, pembina dan juga guru di madrasah kita ini, boleh dong Bu cerita awal spill lah pertama kali Broman ini bisa terbentuk. Berdirinya Broman ya, Iya. sejarahnya ini sebenarnya mirip-mirip dengan sejarah kemerdekaan. Panjangnya. Jadi awalnya itu Ibu coba-coba gitu ya, udah kayak mau bikin bakso borak nih. Enggak. Jadi gini, awalnya ekskul yang serupa pernah Ibu dirikan juga di MTS sebelum Ibu kerja di Mansatu Pangkal Pinang. Nah, kemudian karena ternyata waktu di sana itu asik dan seru gitu kan, asik dan seru. Ketika Ibu pindah ke sini, Ibu jadi kepikiran juga, gimana kalau dibuat juga ekskul, ada juga gitu ekskul yang serupa seperti di MTS gitu. Ibu kerja dulu, karena Ibu lihat pas Ibu amati belum ada nih ekskul podcast kayak gini kan. Padahal waktu di tahun itu di sekolah-sekolah lain tuh, apalagi di sekolah-sekolah negeri gitu kan, udah ada semua, udah viral banget lah yang namanya podcast. Di Mansatu Pangkal Pinang ini belum ada kan. Nah, asik karena menurut Ibu podcast kayak gini itu adalah sesuatu yang asik, yang juga punya efek positif buat siswa-siswi Mansatu Pangkal Pinang. Dengan PD-nya Ibu ngomong nih ke kepala madrasah. Bener-bener masih ingat Ibu, waktu itu hujan deras, kepala madrasah lagi datang nyamperin ke ruang guru. Ibu dengan PD-nya ngomong, "Bapak, boleh nggak Pak, saya mengajukan mau dibikinin ekskul gitu Pak." "Ekskul apa?" "Broadcasting Pak." "Wah, udah punya jurnalistik tuh di mana?" Awalnya, "Oh beda Pak." Jadi beda, jurnalistik sama broadcasting beda. Nah, mulai deh tertarik bapaknya, bedanya apa gitu kan. Ibu jelasin kalau jurnalistik kan lebih fokusnya ke berita gitu, bikin berita. Jadi kalau jurnalistik tuh kita bikin berita yang sifatnya formal. Nah, kalau broadcasting kita nggak garap-garap berita kayak wartawan gitu, tapi lebih kepada podcast, talk show, konten-konten kreatif gitu, komik gitu Pak. Akhirnya kayaknya bapaknya setuju gitu. Bapaknya setuju, tapi nggak langsung oke gitu. Beliau kasih tantangan gitu ke Ibu. "Ya udah kamu jalan, kasih bukti deh." Gitu. Ibu disuruh, "Kamu kasih bukti dulu deh. Cari deh siswa yang emang berminat. Bapak mau berapa?" "Ya sekitar 15 orang, 30 Pak saya kasih ke Bapak." Bapaknya langsung oke, gitu kan. Seoptimis itu Ibu. Karena yang Ibu lihat di era sekarang, kayaknya kayak hal-hal kayak gini memang ini lagi eranya gitu, lagi zaman yang mungkin next 5-10 tahun udah apa gitu ya. Kalau zaman Ibu radio tuh asik gitu kan, podcast belum ada. Sekarang kan mainnya di YouTube gitu. Nah, pertama kali bikin podcastnya Zulfa tahu nggak di mana? Di mana Bu? Di ruang TU. Di ruang TU. Di ruang TU, Ibu numpang di ruang TU. Terus bintang tamu pertama sekali buat coba-cobanya Siap. Ibu Desi. Ibu Des. Iya, jadi salah satu guru yang support banget ya dengan ide-ide Ibu. Dan siswanya Kak Fania. Gitu. Jadi itu belum ada tuh ekskulnya, tapi Ibu samperin satu-satu yang punya bakat. "Kamu mau nggak bantuin Ibu? Kita bikinin ekskul." Jadi kita ngerintis ekskul nih. Satu, jadi Ibu inget gen pertama itu ya Fania, terus ada Okta, ada Vika gitu, terus ada Reza, Nazopi, yang sekarang nggak aktif lagi.
Nah, itu ibu ajakin atau mereka masih kelas 10. Ayo kita bikin ekskul gitu. Tapi nggak tahu nih berdiri apa nggak tahun depan gitu. Mau Bu gitu. Karena ternyata anak-anak suka gitu. Akhirnya setelah 1 semester kita trial and error, kita bikin iklan PPDB dengan PD-nya, padahal ekskulnya belum ada. Yang lucunya ada lagi tuh, ikut lomba, desain poster, ekskulnya belum ada, kita juara 1, dapat duit 3 juta. Oh, lumayan. Bukan lagi lumayan gitu kan. Terus kan belum tahu nih kalau di sekolah tuh gimana, apakah kalau menang lomba uangnya ke sekolah atau gimana gitu kan. Ya udah ibu hubungin Pak Ahmad, Pak ini anak-anak dapat nih 3 juta gitu Pak, gimana Pak? Ya udah buat kalian aja makan-makan kayak gitu kan. Langsung deh. Nah, ibu nggak minta uangnya. Jadi udah 3 juta buat kalian bertiga, Pak Ul, Fania sama Zaki Jonathan. Desain poster. Dapat deh ibu kecipratan. Itu uang pertama. Bahagia sekali memang kalau menang lomba. Nah, sejak dari itu akhirnya mungkin animu siswa bagus. Semester depannya fix deh berdiri, ada SK sebagai pembina Broman. Numpang deh tuh di ruang koperasi dulunya. Ini bukan studio kayak gini, Zulfa. Belum dibuat ya Bu ya? Belum ada. Nggak ada AC kayak sekarang. Nggak ada yang kayak gini. Nah. Dulu kita menyedihkan sekali. Itu bikinnya pakai triplek. Bagi 2 sama ruang hard rock. Bayangin penyimpanan ruang hard rock dengan PD-nya ibu sekap gitu kan. Beneran itu ngajakin anak-anak pramuka gitu kan. Bikin jadi studio kayak gitu. Mungkin bapaknya kasihan kali ya dengan ibu. Tiba-tiba ini mau bikin ruang apa Pak? Oh ini buat studio kamu. Broman, wah bangga banget dengan bangganya gitu kan. Nah itu akhirnya berdirilah studio kita yang sekarang. Masih ada lagi Zulfa. Yang dirasakan apa Zulfa waktu itu? Studionya udah ada. Panas ya? Iya panas, belum ada AC. Belum ada AC gitu. Bunyi kipas angin, Jadi kalau mau podcast tuh suaranya beradu sama adu gede sama suara kipas angin. Regensi pula. Sekarang udah punya AC, hasil lomba juga ya. Alhamdulillah. Berarti luar biasa ya. Iya, luar biasa. Sejarahnya luar biasa. Apa sih? Bentar, mikir dulu Bu. Iya, kamu pasti pikir kok bisa ibu survive kayak gitu ya Zulfa ya? Karena mungkin kita suka. Pernah nggak sih Zulfa ngerasain ketika kamu suka dengan sesuatu kadang-kadang capek tapi nggak berasa gitu Zulfa. Karena kalau kita suka kayak sesuatu tuh pasti kita bakal ngusahain sih Bu. Iya, dan kita harus gimana ya caranya biar bisa berkembang, bisa bagus, bisa baik. Kita dengan semangatnya belajar gitu. Itulah mungkin suka, passion kayak gitu ya. Jadi kalau orang-orang ditempatkan di passionnya itu biasanya emang totally kayak Zulfa sekarang. Lalu gitu. Tapi ada untungnya juga, bukan untungnya lagi sih, sangat luar biasa di balik eskul yang ibu diri ini. Pasti sebagai ibu, sebagai seorang guru juga kan pasti pengen siswa-siswinya itu sosok yang mungkin tuh bisa berguna, bukan lebih dari berguna sih Bu ya. Iya, ada hal positif yang bisa didapatkan oleh siswa. Ya itu sih satu. Karena ibu merasakan betapa indahnya ketika kita sekolah, kita punya sesuatu, punya skill, punya prestasi, itu menyenangkan sekali gitu Zulfa. Nah makanya dan kembali lagi, ini lagi zamannya kalian kayak gini gitu. Jadi dan sekolah belum ada, disupport sama sekolah, udah kita bikin. Dan ibu seneng banget kalau bisa lihat kalian pinter public speaking tuh bagi ibu itu adalah skill yang dibutuhkan untuk jangka panjang ke depannya. Gitu. Dan ternyata kita semakin berkembang ya Zulfa. Ada program apa aja sekarang, gak hanya podcast ya? Banyak, gak hanya podcast, film ada, semuanya ada di sini. Komik gitu ya. Aduh pokoknya udah terangkum jadi satu di sini. Terus lanjut. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu ya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam eskul ini dan bagaimana cara Ibu itu bisa mengembangkan keterampilan siswa itu dalam program-program yang ada di dalam eskul ini nih Bu? Oke, kebetulan Ibu baru habis selesai nyusun program buat Broman gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu ada 6 program. Yang pertama itu Ibu membuat pelatihan gitu buat anak-anak yang
dibagi untuk podcast, video kreatif. Kan kita ada beberapa divisi tuh, ada podcast dan talk show. Kemudian program film pendek dan juga sinematik dan juga konten kreatif gitu. Kemudian ada desain dan komik sama animasi nih yang baru-baru ada gitu. Nah, untuk keempat bagian ini masing-masing yang Ibu kasih pelatihan gitu kan, kita pelatihan rutin. Kemudian juga kita ikut-ikut kompetisi ke depannya. Nah, karena ini bagus banget kompetisi itu. Kemudian juga yang Ibu pengen sih ya, kita ada studi banding kayak gitu, studi banding. Jadi pengen belajar emang kita ke studio ke TV beneran kayak gitu, gimana sih bikin kayak gitu, atau ngundang bener-bener host-host podcast yang asik gitu, sama monetisasi YouTube kayaknya harus jadi program deh. Ibu masih berpikir bagaimana caranya akun-akun atau kanal-kanal Broman ini bisa menghasilkan cuan. Sama animasi pengen Ibu kembangkan juga, komik digital itu ya, pangsa pasarnya cukup menarik. Vlog, konten kreatif, iklan itu, waduh banyak banget ya Zulfa kita garap. Banyak. Capek gak Zulfa? Capek tapi seru. Karena ada pengalaman justru yang bisa diambil dari situ, pembelajaran banyak. Pokoknya kalau masuk Broman tuh. Kalau Zulfa yang paling seru apa? Bikin film, nge-host atau konten kreatifnya? Zulfa kan bisa semua. Bikin film ya? Ternyata seru ya? Bikin film seru. Jadi sahabat Broman, ini udah tukeran Ibu yang jadi host ya. Jadi kalau membandingkan Zulfa yang dulu dan sekarang beda nggak Zulfa? Beda banget. Itu kalau pertama kali Zulfa baru masuk tuh yang masih kalem, nggak kayak gini, kalem gitu kan. Sekarang udah bisa interacting. Orang tua bangga gak Zulfa? Bangga sekali Bu. Bangga banget ya. Menunggu update kalau di muka anak. Masa sih? Mau Bu. Serius? Maka ingin. Oh. Ini mantap Facebook Broman. Tapi kok nggak pernah update di status WA ya mamanya Zulfa? Pernah ada ya. Ada yang pas. Adalah ya waktu podcast sama Kepala Kantor Kemenak, bangga banget ya. Nah itu sih yang mungkin sebagai seorang guru yang membanggakan itu, kalau lihat kalian punya prestasi atau punya skill tertentu yang atau kesempatan tertentu yang orang nggak semua siswa lain berbuat. Gitu. Jadi selama sepanjang hidup pas Ibu sekolah kan Ibu sering juga dapat prestasi. Tapi di titik ini ternyata melihat dan mengantarkan murid-murid meraih prestasi itu jauh lebih membahagiakan buat Ibu. Aduh, guru banget ya. Tapi jujur Bu, siswa selama ini Zulfa juga kan ngalamin perubahan ya. Selama siswa pokoknya orang kayak Zulfa ini juga ngerasa kalau misalnya skill-skill kayak kami ini tuh emang butuh diasah Bu. Iya memang. Karena kalau misalnya diasah mungkin cuma di situ-situ aja. Iya, apalagi nih kadang-kadang cenderung kita ngerasa diri kita tuh introvert. Padahal sebenarnya kita punya banyak skill. Misalnya nih kayak Nia John ya, yang waktu pertama kali masuk tuh kayak pendiam gitu ya, introvert. Ternyata Ibu baru tahu dia jago bikin komik, jago stand up komedi gitu ya, bener nggak sih? Nah terus kayak siapa nih, si Rehan yang punya skill ngeditnya bagus gitu kan. Alan ya udah no debat, kalau acting mah film azab jagonya dia gitu kan. Dan ya orang-orang yang kayaknya di kelas biasa-biasa aja gitu ya. Di akademik dia B aja, nggak pinter-pinter amat. Kecuali yang kelas anak-anak baru masuk nih kelas 10 kayaknya agak pinter-pinter. Agak pinter-pinter tuh, ranking semua kayaknya di. Tapi sebelumnya anak biasa aja, tapi pas di Broman itu skillnya hebat-hebat semua gitu. Kita bisa nunjukin. Iya, kayak Jonathan yang sering langganan banget dimarahin guru, tapi ternyata pinter kan, kameramen. Siapa lagi tuh? Fania. Udah kalau Fania mah belajarnya rajin, idola lah pokoknya, belajar rajin, apa semuanya bisa. Bagaimana Ibu Tia melihat peran eskul itu dalam perkembangan sosial dan karakter siswa itu di luar jam pelajaran Ibu? Nah, ini
pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Perkembangan karakter gitu ya. Menurut ibu baik-baik saja, tapi kadang-kadang sering banget ibu lihat banyak masalah anak-anak. Ya ini catatan penting kadang-kadang. Anak-anak Broman itu kadang-kadang dia semangat banget di Broman, ya kadang-kadang ngerti lah ya gitu ya. Karena sebenarnya gini sih, pengen ibu luruskan. Orang mungkin bagi orang yang enggak terjun di bidang kayak kita, bidang-bidang kayak gini, mereka kurang memahami kesibukannya, deadline-nya, yang namanya berita, namanya konten-konten. Kalau kita telat, itu udah basi beritanya. Makanya ibu selalu ngomong ke anak-anak Broman, ingat ya, kalau kegiatan usahakan one day publish gitu. Jadi sehari itu udah publish, sehari udah publish. Karena kalau hari ini kegiatan kita posting, seminggu kemudian udah basi. Gitu. Nah, tapi efek dari deadline, kita harus meninggalkan prioritas-prioritas kita gitu kan. Ya secara karakter ibu tahu anak-anak Broman baik, cuman kedisiplinan kali. Bukan kedisiplinan, kemampuan untuk memanajemen waktu antara akademis dan kegiatan Broman yang mungkin perlu ditingkatkan kembali, sehingga stigma bahwa anak-anak beberapa anak itu males belajar, lebih asik di Broman, itu bisa kita perbaiki di kemudian hari. Oke. Terus selanjutnya nih, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu Tia yang Ibu Tia hadapi dalam menjalankan program yang ada di eskul ini, dan bagaimana cara Ibu Tia bisa mengatasi hal tersebut? Besar semua ya masalahnya. Kayaknya nggak ada. Paling besar itu besar semua ya Zulfa. Mulai dari tingkah anak-anak Broman yang unik ya, penuh dengan kearifan lokal. Ya. Pertama itu Kadang-kadang, aduh ya Allah, anak itu ibu tuh sering banget bete, menangis karena kalian gitu kan, gara-gara anak Broman gitu, kesel. Terus ya karena itu tadi kemampuan dalam memanajemen antara menempatkan prioritas itu yang perlu kita asah. Tapi sih memang makanya ketika di anak-anak yang baru ini, cara ibu mengatasinya, ibu dari awal udah ibu ultimatum. Nah, ketika kalian masuk Broman, kita akan running nih kerjanya. Kalian akan dihadapkan pada ini tugas, ini deadline, ini kompetisi, ini keinginan ibu yang membara-bara gitu ya. Kalian harus running gitu sama ibu, nggak bisa mencela-menceli, karena ini Broman gitu. Ini bukan yang hanya seminggu sekali kita ketemu, tiap hari kita ketemu. Tiap hari, mungkin kalau bisa mereka nggak pulang ke rumah. betul. Di sini aja. Untung aja nggak dibikinin WC. Kalau dibikinin WC mungkin udah tidur semua di Broman ini ya. Iya, ada hikmahnya nggak ada WC gitu ya. Nah, itu tantangan terbesarnya. Ibu selalu pengen citra Broman itu anak-anaknya high quality di bidang akademis dan juga non akademis. Itu masih menjadi tantangan ibu gitu ya. Skillnya dapat, akademisnya oke, bersinar itu gitu anak Broman. Dan yang kedua masih adalah karena ibu masih memiliki banyak keterbatasan, ilmu ibu tuh masih setengah-setengah, di podcast masih setengah, public speakingnya masih setengah, di film masih setengah, di gambar masih setengah. Enggak expert banget gitu ya, sehingga mungkin untuk membimbing kalian masih perlu dukungan para ahlinya gitu. Kayak misalnya bikin film butuh ada mentor khusus yang paham film, ngegambar juga masih pinteran Siti, masih pinteran Nawal gitu kan gambar, tapi ibu cuma bisa support kalau udah nanyain color grading, warna, palet, walau alam bisa wap gitu ya. Tapi yang penting ibu hanya bisa support, ini bagusnya kayak gini. Itu aja kemampuan ibu sama kayaknya sarana prasarana dan dana. Itu ya kayaknya. Tolong dinotis pihak-pihak terkait. Kita butuh mic baru kayaknya. Tolong. Terus
Apakah ada cerita atau pengalaman yang menarik nih selama Ibu membimbing siswa yang ada di eskul-eskul ini? Menarik, sangat jarang tidak menarik ya di Broman ini. Tapi yang paling menarik itu adalah, boleh nggak 5 top 5 yang menarik ya? Boleh, silakan, boleh. Top 5 yang menarik itu pertama ya, ketika awal pendirian Broman yang sangat-sangat Ibu tidak duga diapresiasi dengan baik ya oleh sekolah, dari Camat dan juga guru-guru Mansatu Pangkal Pinang. Iya, luar biasa, guru-guru juga mendukung gitu ya. Kepala sekolah apalagi gitu, ekstern ya, apalagi siswa itu sangat-sangat enggak Ibu bayangkan gitu. Yang kedua, tiap kali ada satu film, dua aja, 5 kebanyakan. 2 film yang bagi Ibu memberikan pelajaran besar, Yang pertama itu film Titik Cahaya di Tanah Bangka sama Asakawa. Itu memorable banget buat Ibu. Dua ini, setidaknya 2 tahun terakhir ini memorable banget. Jadi kalau yang film dokumenter Titik Cahaya Tanah Bangka itu, akhirnya Ibu belajar beberapa poin. Ya sampai nangis lah, sampai apalah kayak gitu. Beneran bikin film sampai nangis, baru itu deh sampai nangis gitu ya. Karena sulitnya ternyata buat film itu, kan kita terbiasa bikin konten kreatif ya Zulfa. Kalau Zulfa kan sehari bisa bikin konten gitu kan, ide dadakan bisa ya kita ya. Bikin film tuh nggak segampang itu, dan dananya sebesar itu. Menang belum tentu. Tapi asik deh, sampai nangis. Ternyata bikin film tuh harus ada praproduksinya gitu kan, praproduksinya, ABCD-nya, nggak bisa. Ibu sampai dikatain, kamu kesini nggak bawa persiapan apa-apa, mau bikin film. Ibu dikatain kayak gitu sampai kan. Orang itu nanya ke Ibu yang nggak ngerti film gitu kan, hanya modal nekat doang gitu. Dicaci maki lah Ibu kan. Tapi karena lihat muka anak-anak Broman yang udah jauh ke Bangka Barat gitu kan, masa kita pulang sia-sia kayak gitu, ngulang lagi dari nol. Wah, gigih banget kita belajar satu hari. Jadi orangnya itu bantuin kita karena kasihan sebenarnya, bukan ya? Sampai nangis waktu orangnya akhirnya mau membantu kita. Terima kasih Bapak. Nggak usah disebutkan namanya ya. Oke. Terus yang kedua, Asakawa. Iya kan Zulfa, seru nggak? Ya seru. Pertama kali bikin film dengan jumlah orang berapa kita Zulfa? Mungkin 20-an ya. 20-an ya? 20-an itu belum dan itu karena Ibu tahu dananya gede, kita ngajak collab tempat Ibu kerja kemarin, MTS. Ya benar. Jadi waduh, itu 2 sekolah Ibu gabungin, susah banget gitu ya. Belum kita syutingnya nginep, tapi itu krunya tuh beneran. Kalau bikin film, krunya paten, solid, waduh, memorable banget. Yang makannya kita mie dan telur aja padahal. Tapi suasananya tuh sangat. Iya, walaupun saya nggak menang ya. Ya nggak apa-apa. Tapi Asakawa tuh benar-benar memorable. Bikinnya susah, seru, pas editing filenya rusak. Karena kita ngedit pakai capcut. Udah selesai editingnya, tinggal masukin kredit title. Tiba-tiba file capcutnya rusak. Limitnya adalah jam 9 malam. Dia rusaknya di jam 6 malam. Ibu sudah ngedit 3 hari 4 malam. Tidur di Broman sama Jonathan Ibu ya. Ibu nangis. Tuh, nangis lagi kan, 2 film Ibu nangis nih. Ibu menangis. Jam 6 hilang editan Ibu 3 hari 4 malam. Yang Ibu nggak makan, nggak tidur, nggak pulang, hilang. Itu ya Allah, udahlah, kirim aja lah apa adanya. Sejelek itu editannya, dan yang pasti udah berdua sih nggak menang. Tapi akhirnya diperbaiki, remake dan tetap masih menjadi film yang produksi yang sangat-sangat tidak akan terlupakan. Kan dibalik itu semua juga tuh jadi tahu. Iya, bahwa bikin film itu nggak semudah itu. Benar. Dan akhirnya Ibu tahu kalau kita udah pintar bikin film, maksudnya bisa bikin film, ya, bikin konten-konten kreatif tuh bagi kita cetek ya. Tapi tetap aja tahun ini jarang menang.
Saingannya udah makin banyak. Nah, itu kenapa untuk kompetisi kayak FLS 2N Ibu tuh pengen serius banget. Kalau kemarin kan comot-comot aja nih anak-anak FLS 2N, Ibu kedepannya mau seleksi. Karena saingannya makin banyak loh Zulfa. Benar. Mm-mm. Makin berkembang juga dari sekolah-sekolah lain. Iya, kayaknya makin banyak deh semenjak Mat 1 Pangkal Pinang masuk bursa ya. Itu makin banyak saingan. Kalau dengan gaya yang tahun kemarin, walaupun film Uncok dalam juara 3, kalau masih dengan gaya kemarin, Ibu nggak yakin bisa dapat juara lagi. Makanya mau lebih effort gitu. Saingannya makin banyak. Terus bagaimana proses pemilihan atau pendaftaran tuh Bu untuk bergabung dalam eskul ini? Apakah ada syarat tertentu? Oh iya, harus ada syarat. 1, kalian adalah siswa-siswi yang totalitas. Harus totalitas. Kemudian bisa bekerja sama dengan dalam tim. Kemudian serius, memang mau dan ada potensi dan emang mau mengembangkan potensi. Ada potensi dia malas mengembangkan, goodbye juga gitu. Nggak ada potensinya. Jadi setiap anak itu kan punya potensi di bidangnya masing-masing gitu kan. Asik nih di Broman, tapi mungkin dia potensinya bukan di Broman. Mungkin dia potensinya sebenarnya di Rohis gitu. Iya kan? Atau di PNR. Cuman karena dilihat seru aja mau masuk Broman. Nah, jadi ada potensi dan mau mengembangkan potensi. Orang yang mau mengembangkan potensi nggak punya potensi bisa, tapi biasanya effortnya akan butuh lebih. Apalagi ya, nggak ada sih syarat-syarat khusus tertentu sih. Yang penting siswaman ya. Iya, siswaman. Namanya juga Broman. Kan. Tadi Zulfa ada 1 syarat. HP harus bagus. Iya, karena susah loh Zulfa. Ada anak yang punya potensi. Device-nya nggak ada gitu. Kita masih mengandalkan cokcut, di mana orang sudah di era Da Vinci editingnya. Udah punya laptop, kamera alhamdulillah udah punya ya. Alhamdulillah. Terima kasih komite. Aduh, Bapak komite dan juga kepala Mat 1 Pangkal Pinang yang belum ada komputer buat spek editing gitu ya. Canva gratis, Pro. Penyimpanan Google Drive yang bisa mungkin 5.000 tera. Kita aja ke depan. Itu syaratnya. Terus nih, sejauh mana sih Bu dukungan dari sekolah terhadap Sungan Broman. pengembangan eskul ini? Menurut Zulfa gimana? Sejauh ini Gimana? Versi siswa dan murid ya gimana? Kebalik, versi siswa dan guru gitu. Gimana menurut Zulfa? Support dari sekolah ke Broman? Alhamdulillah, supportnya juga bagus lah, luar biasa pastinya. Gimana bisa luar biasa? Luar biasa karena gimana ya Pak? Tiap ada lomba bisa ikut deh. Bisa ikut, tiap ada lomba disediain ini itunya. Iya sih, bagi Ibu sekolah cukup mensupport, sangat mensupport malah bukan cukup ya, sangat mensupport. Ya walaupun ada beberapa keterbatasan, enggak, Ibu pengennya 100 yang realisasi 70, 80, it's okay lah gitu kan. Tapi selama ini alhamdulillah kita lomba-lomba tersupport dengan baik ya Zulfa. Karena kita juga harus sadar diri, ekskul di Mat 1 Pangkal Pinang ini bukan hanya Broman Zulfa, ada banyak sekali gitu. Nah itu satunya Bu lucu, Ibu pernah minta AC, logis nggak sih Ibu minta AC ke sekolah? Masa kita talk show podcast bunyi kipas angin ngung kayak gitu kan, sedikit nggak manusiawi gitu kan. Tapi ditahan-tahan nih sama pihak sekolah, jangan dong. Nanti nggak adil buat ekskul yang lain. Nanti kayak apa gimana spesial banget Broman. Padahal apa sih Broman baru berdiri juga. Kita yang udah berpuluh tahun nggak pernah dikasih AC gitu kan. Oke, gitu kan. Ya udahlah Ibu, yang penting yang lainnya tersupport dengan baik. Alhamdulillah ada rezeki kita beli AC gitu kan dengan uang lomba 15 juta. Tahun ini mau gak dapet lagi ya Zul? Amin. 15 jutanya. Kalau bisa lebih Bu. Oh iya benar, biar bisa umroh.
Tapi kalau menurut Zulfa apa yang perlu kita upgrade nih sarana prasarananya? Perlu di-upgrade mungkin semuanya. Semuanya. Jangan gitu dong Zulfa. Gedung baru. Oke. Tolong anak Broman agak sedikit down to earth ya. Ini gedungnya baru loh, nah. Oke. Tambah sedikit Bu. WC nginep kita nanti Ya, di sini apa-apa. ya. Oke. WC 1, mic baru. WC, komputer spek editing ya. Mau lantai 2 boleh. Nanti kita ajukan. Transportasi Bu, satu lagi. Iya ya, Penting kayaknya dana transportasi ya. Misalnya kita ngeliput. Benar. Iya, kalau udah yang kita pergi ikut lomba gede-gede itu terfasilitasi sih. Terus, bagaimana Ibu Tia melihat dampak eskul terhadap prestasi akademisnya tuh di siswa? Oke. Kalau dampaknya ke prestasi akademis, menurut Ibu adalah nggak bisa terlihat secara langsung. Kalau Ibu lihat ya, dia nggak langsung karena lebih kepada ketika kalian ikut Broman, kalian nggak akan dapat nilai 100 di semua mata pelajaran, apalagi PPKN. Wah, nggak banget kalian tiba-tiba dapat 100 gitu kan. Maksudnya, tapi yang Ibu lihat adalah menambahnya atau berkembangnya wawasan-wawasan siswa-siswi satu Pangkal Pinang. Terbukanya pola pikir mereka melihat sering ikut kompetisi itu kan membuka wawasan juga ya. Cara orang gimana, bergaulnya gimana, daya tahan dan daya saing menghadapi tantangan hidup. Bagi Ibu sih itu ya, mungkin ada impactnya nanti ketika pas belajar ada tugas banyak, nggak mudah menyerah gitu sih. Tapi kalau yang secara langsung ketika ikut Broman, matematika 100 semua atau bahasa Indonesianya jadi gede semua, enggak ke situ sih. Yang terakhir nih Bu, Ya. apa harapan Ibu Tia untuk program eskul di Broman? Oke. Harapan Ibu ke depannya, Broman ini bukannya menjadi sekedar ekskul. Cita-cita Ibu 5-10 tahun kemudian, Broman ini bisa menjadi kayak stasiun TV atau production house gitu ya. Jadi memang satu Pangkal Pinang nanti punya kanal tersendiri. Jadi kita emang udah punya program-program khusus. Kita udah Broman ini tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan potensi anak, tapi juga bisa memberikan memiliki nilai ekonomis juga. Jadi bayangin nggak sih, kita punya dapat dari iklan, jasa-jasa dari iklan, terus kita konten-konten kita memiliki nilai ekonomis yang bisa memberikan manfaat finansial baik pada anggotanya dan juga madrasahnya. Terima kasih Bu Tia Iya. sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Iya, sama-sama. Baik, sahabat Broman, mungkin sampai sini dulu podcast kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Dan saksikan konten-konten ataupun video-video kami berikutnya ya. Saya Zulfa Hernisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.